Saya menandatangani prasasti ini mewakili keluarga besar Ukrida, mewakili keluarga besar Rumah Sakit Ukrida, dan terlebih lagi mewakili keluarga besar GKI. Peresmian ini adalah puncak dari rasa syukur kita, sehingga kita berharap bahwa rumah sakit ini nanti bisa beroperasi dengan baik, mendatangkan kebaikan bagi sesama kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menandatangani prasasti ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pagi yang istimewa hari ini adalah hari Minggu pertama kita untuk beribadah di tahun 2021. Sungguh suatu sukacita yang nyata karena Tuhan terus memelihara dengan menunjukkan kebaikan dan kasih setianya bagi hidup kita semua. Mari kita angkat pujian menyanyikan Semua Baik. Rencana indah telah kau siapkan.
Menyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatannya daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Marilah sujud menyembah kepada Tuhan, Sang terang yang memberi pengharapan baru. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yang dikasihi Tuhan, bisa memasuki tahun yang baru merupakan suatu anugerah bagi kita. Satu kesempatan baru masih diberikan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan berikan akan membawa kita kepada pengharapan baru akan hidup kita. Pada kebaktian hari ini, kita akan belajar dari tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Dengan dasar firman Tuhan dalam Injil Yohanes, yakni Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, yang demikian bunyinya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Melalui firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama belajar memahami bahwa Tuhan Yesus Sang Terang akan memulihkan kehidupan dunia secara utuh dan menyeluruh, untuk memasuki kehidupan baru di tahun yang baru dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai umat, seharusnya lah kita senantiasa ikut serta dalam proses pemulihan dengan hidup dalam terang. Bila
Umat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, menjalani waktu demi waktu, berganti hari, minggu, bulan, dan tahun kita dapat melihat, mengalami dan merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika tahun ini kita diperkenankan memasuki tahun yang baru, seharusnya membawa kita pada hidup dengan tekad yang baru yang lebih baik. Marilah kita memohon anugerah pengampunannya atas segala dosa dan kesalahan kita yang cenderung ada di dalam setiap waktu dalam hidup kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Kami datang kembali ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, memohon anugerah pengampunan atas segala hal yang salah dalam hidup kami. Kami datang memohon belas kasihan-Mu. Perbaruilah hati kami ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Pemeliharaan dan kasih setia Tuhan atas hidup kita dapat kita rasakan setiap waktu. Tahun yang baru seharusnya membawa kita untuk hidup sebagai anak-anak. Berita anugerah terambil dari Efesus 3 ayat 6 sampai yang ke-10 yang demikian bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur
Karena kasih karunia-Mu, kami sudah boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Dan pada hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepadamu di hari Minggu pertama di tahun ini. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin kami, agar kami terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan, sumber hidup dan sumber terang kami. Kami bersyukur, kendati pun di dalam kehidupan dunia ini banyak pergumulan dan tantangan. Bahkan ada kalah kami harus menjalani jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang pasti. Karena kami memiliki Tuhan yang adalah gembala kami yang baik, adalah terang hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa memimpin hidup kami. Kami bersyukur padamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan dapat kami mengerti, untuk kami pegang dan lakukan. Biar Roh Kudus yang memberikan penerangan bagi kami, yang menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan, untuk kami pegang dan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama hingga ke-18. Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikannya kepada kita sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kita bersyukur kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kendati pun di tahun yang lalu penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai kesulitan, bahkan ada pandemi penyakit, tetapi kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita melalui semua itu dan memasuki tahun yang baru. Tentu banyak kenangan yang kita tinggalkan di tahun yang lalu,
baik itu kenangan yang indah maupun kenangan yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Bahkan ada di antara kita juga Tuhan izinkan sakit tetapi Tuhan berikan kesembuhan. Banyak juga teman-teman kita yang sedang bergumul di dalam kehidupannya dan bergumul dengan sakit. Tetapi kita tahu di dalam semua itu Tuhan tidak lepas tangan, tetapi Tuhan mau campur tangan dan turun tangan dalam kehidupan kita. Hari di depan masih kita belum tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi satu hal yang kita tahu, dan kita tahu dengan pasti bahwa kita tidak jalan sendiri, tetapi Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang adalah gembala yang baik akan terus memimpin hidup kita, dan Dia adalah terang yang sejati yang akan menerangi kita, yang akan menuntun kita untuk terus berjalan ke depan. Hari ini kita belajar firman Tuhan, Sang Terang yaitu Yesus Kristus memberikan pengharapan. Manusia membutuhkan terang. Ketika kita tidak ada terang, maka kita akan berjalan di dalam gelap. Kita akan kepentok sana sini. Tetapi kita bersyukur kita telah memiliki terang dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita pernah mengalami masa yang gelap. Misalnya tiba-tiba padam listrik, semuanya serba gelap. Kita tidak dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Kita tidak tahu arah di depan bagaimana. Saudara, dalam saat seperti itu kita sadar kita sungguh membutuhkan terang. Ketika pada malam hari tidak ada terang, semuanya gelap, kita sadar lampu atau lilin atau bahkan terang handphone yang kecil pun sangat membantu kita. Saudara, manusia membutuhkan terang. Tetapi tahukah saudara bahwa ada yang lebih dibutuhkan oleh manusia, bukannya terang yang jasmani, tetapi terang rohani. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah terang itu. Tuhan Yesus adalah terang yang telah datang ke dalam dunia untuk memberikan terang kepada kita. Sang terang yaitu Yesus Kristus memberikan suatu pengharapan yang baru kepada kita, orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kegelapan, hidup tanpa arah, hidup dalam kegelapan, jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Yesus datang untuk memberikan terang hidup kepada manusia, agar manusia tahu apa arah hidupnya, sehingga manusia tahu bagaimana berjalan dalam kehidupan ini, sehingga manusia tahu bagaimana seharusnya dia hidup, sehingga hidupnya memuliakan Allah dan menjadi berkat. Pada hari ini kita membahas tema Yesus Kristus Sang Terang memberikan pengharapan yang baru. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai 18, kita dapat belajar 4 kebenaran berkenaan dengan Yesus Kristus Sang Terang yang memberikan pengharapan baru. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus memberikan pengharapan baru karena Ia adalah Sang Firman yang datang untuk menyelamatkan manusia. Alkitab menyatakan kepada kita, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan, dan di dalam Dia ada hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus adalah Sang Firman. Ketika kita belajar akan hal ini, kita diingatkan bahwa Dia adalah Firman yang telah ada sejak semula. Dia telah berada bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dia adalah onum kedua dari Allah Tritunggal yang ada dari kekekalan sampai kekekalan. Tetapi kita juga bersyukur bahwa Ia adalah Firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia sama dengan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Mengapa Sang Firman perlu datang untuk menyelamatkan manusia? Kita mengatakan karena kita semua adalah orang berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkuat kecuali termasuk saya dan saudara. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita hidup jauh dari Allah. Kita hidup di dalam segala kedagingan hawa nafsu kita yang jahat. Kita jauh daripada Allah. Dan Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia telah jatuh dalam dosa, dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, baik melalui amal kebaikannya
melalui pengetahuannya, melalui kedudukannya, melalui kekayaannya. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah rusak oleh dosa dan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kita bersyukur kepada Allah karena kasih karunia yang besar, Dia telah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Sang Firman telah menjadi manusia, menjadi daging untuk menyelamatkan kita melalui kedatangan, kematian dan kebangkitannya. Firman Tuhan katakan kepada kita dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur kita memiliki pengharapan yang baru, sebab kendati pun kita telah berdosa yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Dia telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Apa yang dimaksud dengan maut? Maut bukannya kematian secara jasmani, yaitu pada saat roh kita berpisah dari tubuh kita. Bukan itu saja, tetapi yang lebih mengerikan adalah kematian rohani. Kita terpisah dari Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Kalau ini tidak diselesaikan, kita akan mengalami kebinasaan atau kematian kekal. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, Yesus Kristus telah datang untuk menyelamatkan kita. Sang Firman telah menjadi daging untuk memberikan suatu pengharapan yang baru, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak harus binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengharapan yang diberikan kepada kita. Dan hal yang kedua, saudara, Yesus Kristus sang terang memberikan pengharapan baru karena Ia adalah sang terang yang datang untuk memberikan terang kehidupan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Manusia yang telah jatuh dalam dosa hidup dalam kegelapan dan suka kepada kegelapan. Itulah tabiat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ciri-ciri manusia yang lama kita adalah suka kepada kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Yang dimaksud dengan kegelapan adalah suatu hidup tanpa arah dan tujuan. Satu hidup yang akhirnya mentok sana mentok sini. Kita melakukan dosa ini dan itu. Kita tidak berjalan dalam kebenaran karena kita hidup dalam kegelapan. Saya pernah ketika pelayanan di suatu tempat di Malang Selatan, daerah dekat pantai. Itulah satu daerah yang pada saat itu, yaitu kira-kira tahun 87-an, ya masih agak terbelakang, listrik belum masuk ke tempat itu. Pada malam hari ketika kami harus keluar untuk pelayanan, kami baru sadar di sana belum ada listrik. Jadi ketika kami berjalan dalam kegelapan. Kami tidak tahu arah tujuan. Kalau kami memaksakan jalan pasti kami akan terantuk dan kami mungkin akan tersesat. Tetapi kami bersyukur pada saat itu datang seorang pengurus yang menuntun kami. Dia membawa sebuah senter. Kendati pun senternya agak kecil, tetapi senter itu dapat menuntun kami sampai ke rumah seorang jemaat di mana kami melayani tempat itu. Saudara, pada saat itu saya sadar terang ternyata sangat dibutuhkan. Bahkan terang yang kecil pun sangat menolong kami pada saat itu karena suasana gelap. Kita bersyukur kita telah memiliki terang. Bahkan terang itu bukan terang kecil tetapi terang yang besar, yaitu Yesus Kristus sang terang. Dia telah datang ke dalam dunia ini. Manusia hidup dalam kegelapan, tetapi Tuhan sang terang dan sumber terang telah datang untuk memberikan terang kehidupan kepada saudara dan saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kedatangannya untuk memberikan terang. Memang kejatuhan manusia membuat manusia hidup dalam gelap, tetapi Yesus datang untuk memberikan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup." Suatu hal yang luar biasa. Alkitab mengatakan terang itu telah datang ke dalam dunia. Dia datang untuk memberikan terang hidup. Dan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, dia mengatakan, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa ikut aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup." Kita bersyukur
Tuhan memberikan suatu pengharapan baru bagi kita. Kita yang berjalan dalam kegelapan, yang tidak tahu arah tujuan, yang akhirnya kita berjalan jatuh dan jatuh ke pentok sana sini di dalam kehidupan kita. Tapi Kristus datang untuk menerangi hidup kita. Dia datang bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi memulihkan relasi kita dengan Allah sang sumber terang, dan menuntun kita untuk hidup dalam terang. Dia adalah terang hidup. Dia bukan hanya memberikan terang kepada kita, tetapi dia mau agar terang itu hidup di dalam kita dan terpancar melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia, barang siapa ikut aku, dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup. Itu sebabnya dalam Injil Matius, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, dan orang tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian untuk menerangi seisi rumah itu. Dan biarlah melalui perbuatanmu yang baik orang dapat memuliakan Allah Bapamu yang di sorga. Biarlah Tuhan tolong kita. Tuhan Yesus sang terang telah datang untuk memberikan terang hidup. Biarlah kita dapat menerima terang itu, memiliki terang itu, dan memancarkan terang itu. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi kita sudah memiliki terang, yaitu Yesus Kristus sang terang. Dan biarlah terang Kristus memancar melalui kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita suatu kebenaran yang sangat penting, bahwa Yesus Kristus memberikan pengharapan baru karena ia adalah anak Allah yang memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah kepada setiap orang yang percaya. Memang dia adalah terang yang telah datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu setiap orang yang menerimanya, setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur Yesus Kristus adalah anak Allah, tetapi dia rela tinggalkan surga datang ke dalam dunia ini untuk memberikan terang. Bahkan lebih daripada itu, dia mau agar orang-orang percaya kepadanya dapat memiliki relasi yang baik dengan Allah. Kita yang telah terpisah dari Allah karena dosa dan kesalahan kita, yang harus mengalami kematian rohani. Tetapi Yesus datang untuk menebus kita dari dosa, menyucikan kita dan membenarkan kita. Dosa yang menjadi penghalang kita dengan Allah telah dia selesaikan mulai kematiannya di atas kayu salib. Dia telah tebus kita dari dosa, dan konsekuensinya hubungan kita dengan Allah tidak dipisahkan lagi oleh dosa. Dia telah pulihkan hubungan kita dengan Allah, dan lebih daripada itu, kita diangkatnya menjadi anak-anak Allah. Kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Oleh Yesus Kristus kita dapat menjadi anak Allah. Kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Kita yang tadi menjadi seteru Allah, sekarang kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Betapa besarnya kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Siapakah kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah seorang pendosa yang seharusnya mendapatkan hukuman. Tetapi Allah mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Dia telah mengutus Yesus Kristus anak Allah, sang terang itu datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita, untuk menolong kita untuk memiliki terang, bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Suatu hal yang luar biasa. Ada seorang anak, karena dia dari kecil orang tuanya sudah meninggal dan dia tidak punya siapa-siapa saat lagi, maka hidupnya adalah di jalanan. Dia makan dari belas kasihan orang. Pada saat tidak ada orang memberikan sesuatu kepada dia, dia harus membuka tong sampah yang ada di restoran untuk mencari sisa-sisa makanan. Pada suatu waktu ketika dia membuka tong sampah sedang mencari makanan, di sana ada satu keluarga lewat. Seorang ayah ibu dan membawa seorang anak. Tiba-tiba anak itu melihat anak kecil yang lain itu yang sedang mencari makan. Dia merasa kasihan. Dia mengatakan kepada ayah ibunya, "Papa, mama, itu orang ngapain?" Papa mamanya katakan, "Oh, dia cari makan di tong sampah." Mungkin dia nggak punya orang tua, nggak punya keluarga lagi, sehingga dia harus menghidupi dirinya, dan dia cari makan dari tong sampah itu. Kasihan ya papa mama, boleh nggak kita bawa dia pulang? Kita kasih dia kehidupan yang lebih baik. Orang tuanya melihat anak itu, mereka tadinya memang rasanya
ya berat. Tapi melihat anaknya yang penuh dengan belas kasihan kepada orang itu, dan orang tuanya mengangguk dan akhirnya memanggil anak kecil itu, "Dik, mari." Ya. Kemudian orang itu datang kepadanya, ditanya, "Kamu anak siapa? Di mana rumahmu? Siapa orang tuamu?" Dan anak itu mengatakan, "Saya tidak punya rumah. Saya tidak punya orang tua. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya hidup di jalanan." Orang itu bertanya kepadanya, "Mau enggak engkau tinggal bersama dengan kami? Menjadi saudara bagi anakku, menjadi anak kami." Waduh, anak itu ketika mendengar tawaran seperti ini, bagaimana rasanya? Dia sangat bahagia, dia sangat senang, sampai tanpa terasa dia menitiskan air mata, dia menangis. Kemudian anak itu dibawa pulang, dia boleh mandi, dia diberi pakaian baru, bahkan diberikan status baru menjadi anak dalam keluarga itu. Dia dapat menikmati pendidikan, dia dapat menikmati pelajaran, dia dapat menikmati kehidupan yang baru bersama dengan keluarga itu. Saudara, demikian juga saudara dan saya. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita lebih daripada gembel karena kita adalah orang berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman, yang seharusnya mendapatkan kebinasaan. Tetapi Allah mengasihi kita. Telah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita. Kita tidak hanya diberikan terang, tetapi kita juga diangkat Allah menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur, memang banyak orang tidak menerima Kristus. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita dengan begitu tegas, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, siapa itu? Saudara dan saya. Kita sekarang telah menjadi anak-anak Allah. Kita telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Artinya apa bagi saudara? Artinya kita punya status yang baru. Kita sekarang memiliki status sebagai anak-anak Allah. Artinya kita punya relasi yang baru. Kita memiliki relasi yang begitu dekat dengan Allah. Dan kita boleh setiap waktu datang kepada Bapa kita. Setiap waktu kita bisa datang dalam doa kepada Dia. Dia hanya sejauh doa. Suatu hal yang patut kita syukurin. Kita memiliki hak istimewa karena kita sekarang adalah anak-anak Allah yang boleh datang kepada Allah tanpa ada lagi penyekat, tanpa ada lagi perintah. Kita sekarang sudah datang kepada Dia karena Yesus Kristus telah membawa kita untuk memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang setiap saat kita boleh datang kepada Allah dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bahkan sebagai anak-anak Allah kita memiliki kuasa untuk menjadi ahli warisnya. Kita akan menikmati segala kekayaan surgawi yang sudah mulai kita nikmati pada saat ini sebagai anak-anak Allah. Kita patut bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kita bukan lagi anak-anak yang tanpa pengharapan. Hidup harus di jalanan dan makan dari tempat tong sampah. Tapi kita telah diangkat menjadi anak Allah yang memiliki status yang baru, memiliki relasi yang baru, dan kita sudah menjadi ahli waris yang harus menerima segala kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Suatu hak istimewa yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam Kristus Yesus bagi setiap orang yang menerimanya, yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Apakah engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu? Dia adalah sang terang yang telah datang ke dalam dunia ini. Dia adalah sang firman yang telah menjadi manusia yang datang untuk menyelamatkan engkau. Biarlah pada tahun yang baru ini kita mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita hidup dengan Dia, sang terang. Sehingga kita tidak lagi hidup tanpa pengharapan. Tapi kita hidup dalam pengharapan yang baru. Dan yang terakhir, yang keempat saudara. Firman Tuhan katakan kepada kita, Yesus Kristus sang terang memberikan pengharapan baru. Karena Ia adalah sumber berkat yang daripada kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ketan Yesus memberikan pengharapan baru karena dari kepenuhannya lah kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Alkitab mengatakan kepada kita, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Memang dari Musa bangsa Israel menerima hukum Taurat. Mereka mengira dengan hukum Taurat itu mereka bisa berkenan kepada Allah. Tetapi firman Tuhan katakan kalau mau mengandalkan hukum Taurat untuk dibenarkan, maka hanya ada satu syarat, yaitu mereka melakukannya dengan sempurna. Tapi adakah yang mampu? Tidak, seorang pun tidak. Semuanya gagal. Tetapi Tuhan memberikan karunia dalam Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh anugerah keselamatan. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatan kita sehingga kita gak bisa menyombongkan diri di hadapan Allah. Gak bisa. Karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Tapi sebagai orang yang telah diselamatkan, karena kasih karunia Allah, kita diciptakan baru untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia kita diselamatkan. Kan Tuhan pimpin kita untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Bahkan dengan kasih karunia-Nya Tuhan mau kita melakukan hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang baru, sebab Ia telah memberikan kasih karunia kepada kita, dan kita sekarang hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Bahkan kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan dan kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita terus dapat menikmati kasih karunia Tuhan di sepanjang hidup kita. Saya sendiri alami betapa baiknya Tuhan itu. Kendati pun saya tidak jarang menyakiti hatinya, tetapi Tuhan masih mengasihi saya. Di dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan memimpin kehidupan saya. Selama beberapa hari yang lalu, memang saya tidak terlibat dalam pelayanan. Karena salah seorang anak kami, anak bungsu saya, ketika swab tes, dia positif COVID-19. Sehingga dia harus isolasi mandiri, dan atas keputusan majelis, saya dan keluarga juga ikut isolasi diri, supaya kami tidak membawa penyakit untuk teman-teman yang lain. Selama beberapa hari kami harus di rumah. Saat itu saya merenung betapa kecilnya kita manusia. Kita yang merasakan kita bisa ini itu, tetapi oleh virus yang kecil kita gak berdaya. Kita merasa kita memiliki kedudukan, kita memiliki banyak uang, kita memiliki banyak kemampuan. Tetapi coba bayangkan ketika virus yang kecil itu hingga pada saudara, menjalar dalam hidup saudara, apa yang bisa saudara banggakan lagi? Apa yang saudara bisa andalkan lagi? Saudara, kadang-kadang kita bisa merasa sombong. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kepintaran, kita merasa kita bisa, kita merasa kita hebat, kita merasa kita bisa segalanya. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kedudukan, kita merasa kita punya kuasa, kita hebat. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kekayaan, kita merasa kita hebat. Tuhan tidak perlu, saya bisa beli apa saja, saya punya segalanya. Tidak sedikit orang yang seperti itu, merasa saya hebat, saya punya ini, saya punya itu, saya punya kepintaran, saya punya kedudukan, saya punya uang. Tetapi ingat saudara, semua itu tidak ada artinya ketika manusia Tuhan izinkan menghadapi masa pandemi seperti itu. Manusia yang kaya, yang punya kedudukan, punya pengaruh, tidak berdaya. Bahkan saya ingat ketika pandemi mulai terjadi, banyak orang yang sakit. Orang yang tadinya punya banyak uang, setiap kali ke rumah sakit bisa tinggal di VVIP, tetapi pada saat itu untuk dapat tempat saja di rumah sakit harus mengemis. Untuk dapat ventilator aja harus cari ke sana kemari, minta relasi sini-sini, juga tidak dapat. Pada saat itu baru sadar dia tidak punya apa-apa. Saudara yang kekasih, jangan kau sombong. Jangan merasa saya punya kepintaran, saya punya uang, saya punya ini dan itu. Saudara, tidak ada artinya. Ketika masa sakit itu, saya merasa merenung, saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hanya dengan virus yang kecil, kita gak berdaya. Tetapi saya bersyukur Tuhan masih mengasihi, Dia memberikan kasih karunia.
Kendatipun anak bungsu saya terkena COVID-19, tetapi saya, istri, anak saya yang lain, pembantu dan juga putrinya yang ikut dengan dia yang kami sekolahkan di Penabur, ketika swab test semuanya negatif. Kami bersyukur, kami hanya bisa bertelut bersyukur kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan agar anak kami bisa sembuh dan Tuhan memberikan kasih karunia. 1 minggu kemarin dia swab test ulang, dokter mengatakan sudah sembuh. Kami hanya bisa mengungkapkan syukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Kami sadar kami tidak punya apa-apa. Kami sadarnya kami tidak dapat berbuat apa-apa dalam situasi seperti itu. Tapi hanya karena kasih karunia kami dapat ditolong untuk melewati semua itu. Dan saya bersyukur pada hari ini saya bisa kembali melayani. Dan saya berterima kasih sekali kepada rekan saya Pak Santoni yang terpaksa dalam masa-masa Natal pelayan begitu padat, dia harus menggantikan saya untuk tugas yang begitu banyak. Terima kasih Pak Santoni dan teman-teman yang lain. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam saat seperti itu saya merenung betapa besar kasih karunia. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong di tahun yang baru ini. Kendati pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun baru ini, apa yang terjadi di depan. Tapi kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Dan kita mau hidup di dalam kepenuhan Dia. Dan kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri. Tidak mengandalkan kehebatan kita, pendidikan kita, kedudukan kita, kekayaan kita. Sebab semua itu tidak ada artinya, saudara. Ketika virus kecil datang kepadamu, hingga padamu, engkau tidak berdaya. Apa yang bisa engkau banggakan di hadapan Tuhan? Biarlah ini membawa kita datang bersujud ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Biarlah ini dapat memperbarui hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita diingatkan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa, saudara? Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang peduli kepada kita. Kendapun umatnya banyak, domba gembala yang banyak, tapi setiap domba dapat merasakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, gembala dia secara pribadi. Pemazmur mengatakan tidak kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku dalam kebenaran oleh karena namanya. Artinya apa, saudara? Dia mencukupkan kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan mental, kebutuhan rohani. Semua Tuhan cukupkan. Jadi jangan khawatir. Kendati pun masa pandemi belum selesai, pekerjaan masih sulit, usaha masih sulit, tetapi kita tetap percaya Tuhan beserta dengan kita. Jangan lagi kita hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak dapat menambah sasta saja pun dari kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajak kita memandang burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Allah. Terlebih lagi, saudara, bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Kendati pun ada tantangan, ada sakit penyakit, ada musuh yang mengancam, ada bahaya, tetapi Tuhan beserta dengan kita. Gadanya dan tongkatnya, kuasanya dan kasihnya menyertai kita. Tetaplah berjalan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kasih karunia demi kasih karunia. Biarlah kebajikan Tuhan terus menyertai kita sepanjang hidup kita. Biarlah kita tetap merindukan untuk dekat dengan Tuhan sepanjang masa. Tuhan berkati setiap kita. Pada hari ini kita belajar bahwa Yesus Kristus terang-terang memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kita. Sebab Dia adalah Sang Firman yang datang untuk menyelamatkan manusia. Ia adalah sang terang yang datang untuk memberikan terang kehidupan. Ia adalah anak Allah yang memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah kepada setiap orang yang percaya. Dan Dia adalah sumber berkat yang dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita hidup dalam pengharapan baru di dalam Kristus. Di dalam tahun yang baru, tahun 2021 ini,
Kita bersyukur kita melihat Yesus Kristus Sang Terang yang memimpin seluruh hidup kita. Biarlah kita hidup dalam pengharapan baru dalam Kristus Sang Terang, Sang Firman, Anak Allah, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita ambil waktu teduh sejenak. Amin. Saat hening selesai, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang masing-masing kita mengucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita naikkan doa bersama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Kendatipun di tahun yang baru ini penuh dengan tantangan, ada wabah penyakit, ada kesulitan. Tetapi kami bersyukur kami tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang beserta dengan kami, yang mau memimpin kami, menerangi hidup kami, dan memimpin kami untuk hidup dalam kasih karunia demi kasih karuniamu. Kami bersyukur pada Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, biarlah Engkau pimpin umatmu agar tidak hidup di dalam kekhawatiran, tetapi terus beriman bersandar pada Tuhan. Tidak hanya mengasihan diri, tetapi dapat Tuhan pakai menjadi terang, dapat Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesamanya melalui kebaikan yang dapat dilakukan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gerejamu. Biarlah bersama dengan elemen bangsa yang lain dapat mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan Tuhan tolong agar dengan pimpinan Tuhan, dengan kerjasama seluruh elemen bangsa, maka kami dapat terbebas daripada penyakit ini. Dan kami dapat hidup dalam keadaan yang normal kembali, bahkan dalam keadaan normal yang baru, di mana kami terus bersandar kepada Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk beberapa rekan kami yang saat ini sedang diopname di rumah sakit, maupun yang sedang istirahat di rumah. Ada juga yang sedang mengisolasi di rumah. Kami mohon biarlah tetap ada kasih karunia Tuhan, kekuatan penghiburan dari Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sedang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami mohon biar tetap Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan tetap memberikan pengharapan di dalam menjalani kehidupan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang baru mendapatkan anak, yang baru melahirkan. Biar Engkau tetap berkati agar sukacita Tuhan semakin penuh dan ibu dan anak tetap dalam keadaan baik dan sehat.
Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami. Kau tahu akan pergumulan dan masalah kami, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam studi, di dalam relasi. Biarlah Engkau tolong agar semuanya itu bersandar kepada Tuhan, kami dapat lalui dengan baik. Biarlah Engkau pimpin kami semua Tuhan. Kau tahu keadaan kami, biarlah Engkau sendiri yang terus menolong kami, agar kami dapat bersandar kepada Tuhan, dengan hikmat Tuhan menghadapi semuanya. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang penuh rasa syukur, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari Mazmur 18 ayat yang ke-50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening maupun men-scan barcode yang tertera di layar, ataupun dapat juga dimasukkan ke dalam amplop untuk kemudian dikumpulkan pada saat kebaktian tatap muka. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Marilah kita mengiringi persembahan kita ini dengan menyanyikan dari NKB 37, bait yang pertama, Terbitlah Kini Sang Matahari. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan segala kerendahan hati kami bersembah sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu dan mengucap syukur, dan kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini yang kami bawa sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Engkaulah Allah yang menjadikan malam gelap, Engkaulah Allah yang menjadikan siang terang. Engkaulah Allah yang telah menunjukkan belas kasih-Mu bagi kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Engkaulah Allah yang telah memberkati dan menyertai kami di tahun yang lalu, tahun 2020. Dan Engkaulah Allah yang juga kami imani akan menyertai kami di tahun yang baru yang kami jalani ini, di tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, tahun yang baru, pengharapan baru dalam Tuhan, Sang Terang, senantiasa menopang hidup kita, memulihkan dan memberi kekuatan untuk memasuki kehidupan baru yang lebih baik.
Marilah dengan kasih Tuhan yang senantiasa mengiringi langkah hidup kita turut serta dalam proses pemulihan dengan hidup di dalam terang kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
menandatangani prasasti ini mewakili keluarga besar Ukrida, mewakili keluarga besar Rumah Sakit Ukrida, dan terlebih lagi mewakili keluarga besar GKI. Peresmian ini adalah puncak dari rasa syukur kita, sehingga kita berharap bahwa rumah sakit ini nanti bisa beroperasi dengan baik, mendatangkan kebaikan bagi sesama kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menandatangani prasasti ini. Amin.